Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Wirna, NIM 1916600090 dari Akuntansi Syariah C akan membacakan review bab 1 sampai bab 5 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem atau prosedur yang dikendalikan oleh seorang manajer dengan membuat suatu visi dan misi untuk perusahaan tersebut dan dikelola oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar mencapai tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Penyebab sistem pengendalian manajemen itu ada 3, yaitu kurangnya pengarahan, yaitu manajer kurang mengarahkan karyawan untuk mengerjakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu masalah motivasi. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja karyawan itu adalah dengan cara memotivasi karyawan, yaitu dengan motivasi positif kepada karyawan agar dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu keterbatasan individu. Beberapa keterbatasan individu disebabkan karena kurangnya kemampuan, pelatihan, pengalaman, stamina, atau pengetahuan untuk mengerjakan tugas. Kegagalan dalam pengendalian manajemen ada 3, yaitu kerugian finansial. Kerugian finansial ini bisa terjadi karena apabila perusahaan tidak bisa mengendalikan biaya-biaya yang tidak diperlukan oleh perusahaan tersebut, maka perusahaan akan mengalami kerugian finansial. Yang kedua yaitu rusaknya reputasi. Jika suatu perusahaan tidak bisa atau gagal mengendalikan manajemennya, maka perusahaan akan mengalami reputasi yang buruk, sehingga perusahaan lain enggan untuk menanam investasi atau menanam sahamnya di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu kegagalan bagi organisasi. Jika sistem pengendalian manajemen ini gagal, maka suatu perusahaan akan dicap gagal dalam sistem pengendaliannya. Fungsi utama seorang manajer itu adalah manajer, karyawan, dan tujuan. Jadi dapat disimpulkan yaitu fungsi utama manajemen adalah bagaimana manajer mempengaruhi karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Apabila perusahaan telah mencapai tujuan perusahaan tersebut, maka perusahaan akan menghasilkan laba bagi perusahaannya. Cara untuk menghindari gagalnya sistem pengendalian manajemen tersebut adalah dengan 4 cara, yaitu penghilangan aktivitas, otomatisasi, sentralisasi, dan pembagian risiko. 1. Penghilangan aktivitas, di mana manajer seringkali dapat menghindari masalah pengendaliannya yang berkaitan dengan entitas khusus atau aktivitas dengan cara membalik risiko yang potensial dan menggabungkan keuntungan kepada pihak yang ketiga seperti mekanisme subkontrak, perjanjian lisensinya, atau divestasi. Yang kedua yaitu otomatisasi, di mana seorang manajer seringkali dapat menggunakan komputer, robot, atau sistem lainnya untuk mengurangi pemaparan perusahaan terhadap beberapa masalah pengendalian. Yang ketiga yaitu sentralisasi, di mana seorang manajer cenderung melakukan sendiri beberapa keputusan yang sangat penting yang ada dalam kekuasaannya. Yang keempat yaitu pembagian risiko. Pembagian risiko dengan pihak luar dapat mengatasi kerugian yang dapat terjadi karena perilaku karyawan yang tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan kondisi di mana karyawan dapat
melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada perusahaan tersebut. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sistem pengendalian manajemen itu terdiri dari 4 pengendalian, yaitu yang pertama pengendalian hasil, 2 pengendalian tindakan, 3 pengendalian personal, yang keempat pengendalian budaya. Pengendalian hasil itu adalah satu pengendalian yang titik fokusnya pada apa hasil yang akan dicapai karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagaimana manajemen memastikan bahwa hasil kinerja karyawan sudah sesuai atau belum dengan tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, pengendalian tindakan. Bagaimana manajemen memastikan bahwa kinerja karyawan, tindakan karyawan, pekerjaan karyawan apakah sudah menguntungkan atau merugikan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengendalian personal. Bagaimana karyawan memastikan dirinya, memotivasi dirinya sudah berkontribusi baik atau belum untuk perusahaan. Yang keempat yaitu pengendalian budaya. Bagaimana seorang manajemen memastikan bahwa budaya perusahaannya dijamin oleh karyawannya sehingga mencapai tujuan perusahaannya. Adapun bentuk-bentuk dasar pada setiap pengendalian. Yang pertama pengendalian hasil. Dalam pengendalian hasil itu ada desentralisasi. Desentralisasi itu adalah suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola dengan tingkat kewenangannya. Adapun kelemahan dari desentralisasi ini yaitu 1. Risiko tidak terdeteksinya kecurangan manajer. Yang kedua, risiko biaya operasional yang sangat tinggi. Yang ketiga, risiko terhadap reputasi perusahaan. Adapun elemen pengendalian hasil yaitu 1. Mendefinisikan dimensi kinerja, yaitu proses atau hal yang mendukung fasilitas untuk mencapai kinerja berhasil, atau faktor-faktor pendukung, faktor-faktor penunjang sehingga mencapai keberhasilan. Yang kedua, pengukuran kinerja. Adapun yang termasuk dalam pengukuran kinerja yaitu keuangan, standarnya adalah untuk mencapai laba, atau non keuangan, standarnya adalah untuk mencapai pangsa pasar agar dapat mencapai target perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan perusahaan atau hubungan relationship dengan pihak-pihak lain. Yang ketiga yaitu pengaturan target. Bagaimana target-target yang telah ditetapkan perusahaan dapat dicapai. Yang keempat yaitu pemberian imbalan. Pemberian imbalan ini dapat termasuk yaitu seperti promosi, sanksi, insentif atau bonus yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu bentuk dasar pengendalian tindakan. Adapun bentuk dasar dari pengendalian tindakan ini terbagi atas 4, yaitu 1. Pembatasan perilaku. Adalah adanya hal-hal yang tidak boleh dilakukan pekerjaan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Hal-hal yang dibatasi oleh suatu perusahaan di mana tindakannya tidak boleh dilakukan. Contohnya pembatasan area-area tertentu yang tidak boleh dilewati oleh oleh karyawan tertentu. Yang kedua yaitu penilaian pratindakan. Bagaimana penilaian manajer sebelum memutuskan atau memastikan tindakan yang diambil sudah tepat atau belum.
Yang ketiga yaitu akuntabilitas tindakan. Bagaimana karyawan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Apapun risiko akan ditanggung oleh karyawan tersebut. Yang keempat, redundansi atau lebih banyak. Manajer memastikan lebih banyak karyawan, peralatan, jumlah mesin atau hal yang dibutuhkan agar tugas yang akan diselesaikan memuaskan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengendalian bentuk dasar pengendalian personel. Ada 3 yaitu 1. Seleksi dan penempatan. Untuk memastikan perusahaan tidak salah menempatkan posisi yang sesuai dengan kemampuan karyawannya. Yang kedua yaitu pelatihan, di mana perusahaan memberikan pengetahuan atau motivasi kepada karyawannya agar tidak kurang pengetahuan. Yang ketiga yaitu desain pekerjaan atau resourcing. Bagaimana seorang manajer merancang atau memastikan pekerjaan si pekerja itu sesuai dengan kemampuan karyawan atau bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan nyaman. Bentuk dasar yang keempat yaitu pengendalian budaya. Ada 4 macam bentuk dasar pengendalian budaya, yaitu 1. Kode etik, yaitu hal-hal yang menjadi tolak ukur perusahaan untuk melakukan pekerjaan. Hal-hal yang dibuat perusahaan sesuai dengan apa yang ditetapkan perusahaan atau sesuai dengan undang-undang perusahaan tersebut. Yang kedua, imbalan kelompok, yaitu apa yang didapat setelah melakukan pekerjaan. Biasanya imbalan kelompok ini meliputi bonus, kompensasi, dan promosi. Yang ketiga yaitu transfer antar perusahaan, yaitu rotasi, bagaimana perusahaan dapat menyebarkan karyawan sesuai dengan budaya perusahaan tersebut, di mana karyawan tertentu yang kompeten untuk menyebarkan budaya perusahaan tersebut kepada perusahaan lain. Yang keempat yaitu peraturan fisik, bagaimana perusahaan menjaga karyawan agar sesuai dengan aturan perusahaan yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu tone at the top, di mana manajer harus konsisten dalam berperilaku, bertindak, sikapnya sesuai dengan budaya perusahaan, di mana yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu biaya sistem pengendalian, di mana dalam sistem pengendalian manajemen ini terdapat 2 biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya sistem pengendalian manajemen yang mencakup seluruh biaya out of pocket, biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen. Beberapa biaya langsung seperti biaya pembayaran bonus secara tunai, biaya untuk pembagian hasil atau biaya pemeliharaan staf yang dibutuhkan untuk memastikan kesesuaian dengan keputusan pengendalian tindakan. Secara relatif mudah diidentifikasi, namun biaya lain seperti yang berkaitan dengan waktu yang digunakan karyawan dalam aktivitas perencanaan dari penganggaran atau kajian pratindakan hanya dapat diperkirakan. Yang kedua, biaya tidak langsung, di mana mungkin sama menantangnya seperti memperkirakan biaya langsung pengendalian.
biaya tidak langsung dapat dikurangi oleh biaya langsung pengendalian yang disebabkan oleh sejumlah efek samping yang merugikan, termasuk perubahan perilaku, gamesmanship, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif, di mana perubahan perilaku ini adalah efek samping yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang umumnya muncul dan dapat menyebabkan biaya tidak langsung yang signifikan pada suatu organisasi. Hal ini terjadi ketika sistem pengendalian manajemen membuat dan sebenarnya mendorong perilaku yang tidak konsisten dengan tujuan organisasi. Perubahan perilaku sama dengan pengendalian tipe akuntabilitas, baik akuntabilitas hasil maupun kinerja, dengan spesifik hasil atau tindakan yang diinginkan. Namun, beberapa bentuk pengendalian personel atau kultural juga dapat menyebabkan masalah. Dalam sistem pengendalian hasil, perubahan perilaku terjadi ketika suatu organisasi menetapkan perangkat pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Perubahan perilaku juga dapat disertai pengendalian tindakan. Satu bentuk perubahan yang berhubungan dengan pengendalian tindakan terkadang merujuk sebagai means ends inversion, yang berarti bahwa karyawan memerhatikan apa yang mereka lakukan, tetapi mengabaikan apa yang mereka capai. Perubahan perilaku juga dapat disertai dengan pengendalian personel atau pengendalian kultural. Perubahan perilaku dapat muncul dan perekrutan karyawan yang salah atau dari pelatihan yang tidak mencukupi. Budaya yang kuat juga dapat menyebabkan perubahan ketika norma perilaku yang digunakan oleh kelompok untuk mengarahkan perilaku para anggotanya, atau pengukuran yang digunakan untuk memberikan imbalan kelompok tidak sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, gamesmanship. Istilah gamesmanship ini digunakan untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja mereka tanpa menghasilkan pengaruh ekonomis yang positif terhadap perusahaan. Gamesmanship merupakan efek samping yang merugikan yang terjadi dalam situasi yang menggunakan bentuk-bentuk akuntabilitas pengendalian, baik akuntabilitas hasil maupun tindakan. Ada dua bentuk utama gamesmanship ini, yaitu penciptaan slack dan manipulasi data. Menciptakan sumber daya slack. Slack mencakup konsumsi sumber daya perusahaan oleh pekerja yang melebihi apa yang dibutuhkan, yaitu konsumsi sumber daya oleh karyawan yang tidak dapat diberikan begitu saja dalam hal kontribusinya terhadap tujuan perusahaan. Sedangkan manipulasi data, yaitu memanipulasi data menimbulkan indikator pengendalian. Manipulasi data terdiri atas dua bentuk dasar, yaitu pemalsuan dan manajemen data. Yang ketiga yaitu perilaku negatif. Ketika serangkaian pengendalian yang digunakan, pengendalian tersebut terkadang menyebabkan efek negatif terhadap perilaku, termasuk ketegangan pekerjaan, konflik, frustasi, dan perlawanan. Perilaku negatif mungkin disebabkan oleh banyak faktor, yaitu seperti kondisi ekonomi, struktur organisasi, dan proses administrasi, baik secara terpisah maupun gabungan faktor-faktor tersebut.
Pengendalian hasil dapat menyebabkan perilaku negatif. Salah satu penyebab negatif muncul dari kurangnya komitmen karyawan terhadap target kinerja yang ditetapkan oleh sistem pengendalian hasil. Adapun pada sistem pengendalian tindakan, sebagian besar orang, khususnya para tenaga profesional, bereaksi negatif terhadap penggunaan pengendalian tindakan. Kajian pratindakan dapat membuat frustasi jika karyawan yang ditinjau tidak menganggap tinjauan tersebut memiliki tujuan yang bermanfaat. Pengendalian tindakan juga dapat mengganggu karyawan golongan bawah. Tidak mengherankan, hasilnya adalah tenaga kerja yang kehilangan motivasi dan marah serta tingginya tingkat pengkhianatan. Yang keempat yaitu penundaan pekerjaan. Penundaan yang disebabkan pengendalian mungkin lebih besar, seperti yang timbul dari persetujuan yang menumbuhkan beberapa tanda tangan manajer dari berbagai tindakan dan jenjang jabatan, atau dari memo yang tidak berujung melalui beberapa tindakan jabatan sebelum sesuatunya jelas. Dalam kondisi seperti ini, persetujuan yang dibutuhkan terkadang menghambat pelaksanaan, sehingga menghambat pasar serta respon konsumen juga. Ketika tindakan cepat merupakan hal yang penting, seperti pada beberapa pasar yang bersaing ketat, penundaan keputusan bisa jadi cukup merugikan. Penundaan pekerjaan yang disebabkan pengendalian bukanlah permasalahan yang berdiri sendiri. Penundaan tersebut juga menyebabkan reaksi manajerial yang mungkin merugikan, seperti gambling atau reaksi yang merusak perilaku yang harus diperiksa oleh pengendalian. Baik, hanya itu hasil review sistem pengendalian manajemen dari bab 1 sampai bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.